Bang Jo, sebelum lo seperti sekarang, segimana sih? Gue penasaran dah. Mas Bandar. Narkoba. Iya. Narkoba emangnya. Kalian ngeliat ini dong, angkatan gue nih Gen Z gimana sih? Mas gue kemarin berapa? Gue 2000. Lahir? Iya, Lahir 2000 pas lahir gue. Masa 2000? Oh, tahun 2000 Yep lagi bawa map ngelamar kerja. 2000. Tapi bang, gue penasaran dah. Ya, menurut yang udah pernah Siapa? Enggak, bukan, udah pernah lihat biasanya kan kalau Siapa? Jangan. Bukan. Kita kalau misalnya Tapi udah sedikit singgung soal Rizky Ridho. Lu gimana ngeliat performa timnas kemarin lawan Australia ditekuk ya 5-1, sekarang kemarin menang 1-0. Gimana menurut lu? Ngobrol sama siapa kita hari ini? Hari ini kita ngobrol sama Jangan Berhenti Nakal. Gila. By the way, ini syuting kita udah selesai. Udah buka puasa ya? Udah dong, udah buka puasa. Gimana puasa Bang Ambon? Buka puasa sekarang jam 4 sore. Ini udah Agak. ini udah jam setengah 10. malam, Udah setengah 10. Gimana puasa Bang Ambon? Alhamdulillah lancar. Gimana? Bahasa aja udah kayak sahabat. Iya. Bahasanya udah kayak Lu sahabat deketin, Nabi. kalau Kayak aki-aki kajian Blok M. bener banget ya. Ya, Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gimana kalian puasanya abang-abang? Gua kalah 1. Kalau gua kalah 1. Lu kalah 1 lu ya? Gua aman, insya Allah. Terus gua lapar dahaganya aman lah. Cuma Secara nggak lapar tahu. dahaga mah. Tahu. Iri aja. Iri sama menyembah berhala masih gue. Waduh. Menyembah berhala. Ada berhala di Jakarta. Ustaz Jojo, gimana melihat perkembangan teman-teman di Ramadan kali ini? Lu menang 7 Jon ya? Jangan, dia pasti full dia. Dia pasti Belum full. tentu. Om Jo full ada kalah? Alhamdulillah. Belum batal. Belum. Oh. Tahun lalu gue unggul dari segi menahan lapar dan dahaganya kan. Oh iya benar. Ya. Tahun lalu Om Jo sempat ada apa? Musafir. Iya, batalin satu. Batalin Tahun lalu satu. Pas lagi perjalanan. Perjalanan di kilometer 80. Wah, ini udah bisa nih gitu. Iya. Syarat sahnya emang 80 kilo ya? 84 km. Itu gimana sih? Jadi kalau misalnya kita dalam satu titik ke titik tujuan kita itu marhalaten, 2 marhala itu kalau di kilometer kan sekitar 84 kurang lebih. Marhala apaan Jon? Iya, Di gue juga dua pengen marhala, nanya. ukuran Satuan zaman ukuran dulu, ya? Satuan ukuran. Langkah Sekarang unta. Kalau dikonversi ke kilometer. Kalau Amerika kaki gitu ya. Iya benar. Kalau di sana Kalau langkah unta. Berapa marhala berapa hasta Jon? Wih, boleh juga. Ngerti dia. boleh, benar. Hasta ban, panjang duit kan? Tulang sini. Iya. Apa? Tulang sini tuh hasta. Ukurannya kalau di sana tuh hitungannya berapa hasta? Di Arab. Iya. Berarti lu banyak dong. Apaan tuh? Berapa hasta lu? Apaan? Tinggi lo. Ya gitu kan benernya. Iya. Berapa hasta? Lu Berapa hasta lu? Kira lu. Tinggal dibagi aja ya. Kalau ini Iyalah. kan paling 30 cm kan. Nah, sekitaran. Hitungannya separuh dari kita, hitungannya. Lu berarti berapa hasta? Lu tinggi banget Bang lu, Bang. Gue kalau hitungan meter, gua tahu juga ya kan sentimeter tuh. Ya kalau ukuran meter berapa Iya, meter sih? 190 Gue kan kayak dia. gue 186, berarti 2 hasta gue, iya, gitu kan? Segini dong. Oh Hasta kan iya. cuma pendek. Oh iya. Kan Hasta berapa? 30 cm. Hasta berapa? 30 cm lah. Jengkal lah. Sejengkal lah. Jengkal lah. Nabi Adam tuh kan 60 hasta. Tuh. Kalau dihitung-hitung tuh 30 meter kurang lebih. Berarti satu hasta tuh kurang lebih sekitar 2 meter berarti. Hah? Satu hasta itu berarti 5 meter. Hah? Empat betul gue. 4 mili. 60 hasta. Nah, Nabi kita Adam jadi- 60 Kenapa jadi ngomongin hasta ya? Lu lagi bawa-bawanya. Anjingnya Tintin hasta. Bukan, hasta tuh ini Bobo, majalah Bobo. Oh iya. Paman Kikuk Paman Kikuk ada anjingnya. ada Iya, hasta. Udah. hasta tuh. Pembahasan muda. Ucapannya Terminator hasta tuh. Hasta la vista. Hasta la vista, bye bye. Politikus yang ketangkap hasta. Hasto. Oh iya, Hasto, Iya. Lu puasa bisa jebol 1? Tips and triknya gimana lu? Nggak ada, gue jalanin sesuai kemampuan gue. Ternyata kemampuan gue kalah 1. Gitu ya? Jadi nggak ada yang gue spesialin. Maksudnya di bulan puasa ini gue jalanin seperti biasa-biasa aja. Cuma emang dibarengin sama
ibadah yang lain gitu ya, kayak sholat. Emang itu banget pengaruh sih menurut gua. Jadi kayak lo misalkan aus, lo kumur, apa segala macam, itu seger lagi bawaan lo. Apalagi kalau misalkan lo udah pakai sunnahnya Nabi gitu yang basahin tengkuk gitu. Boleh. Otomatis seger sih. Dalam Mekanik ilmunya udah bisa tampil di MPL nih kalau kata anak Mobile Legends nih. Gitu, seger. Jadi Sebelum kenapa? selama ini emang gue jalanin puasa yang kagak sholat emang ternyata capek banget. Oh. Pas begitu gue udah ngejalanin sholat ya Justru sholat itu membantu ya? membantu. Dari segi waktu juga kan. Iya Udah benar. kena tuh 5 menit. Benar. Sebelumnya? Enggak. Ibadah paling top seumur hidup gue ini. Ini tahun ini ya. Sebelumnya lu kalahnya lebih banyak daripada menangnya? Enggak, tetap lebih menang. Menangnya tetap banyak ya? Iya, kemarin kan gue 19-11. Tahun kemarin. Kalahnya 19. Kalahnya 11. Kalah 11 menang 19. Kali ini gue kalah 1, menang berapa nih? 28 ya? 29. 29. Besok puasa. Zaman-zaman dia masih tinggal menteng atas, kita selalu pernah nemenin dia dulu kalau dia madol puasa warteg subur. Wah tuh warteg paling enak. Warteg paling enak di Itu daerah. jam berapa Jakarta. madolnya? Madolnya Wance biasa 1 siang lah. 1 siang. Berarti udah merasakan. Jadi pas gue dateng, John, kiut yuk. Kiut. Ikut. Set, jalan. Nah. Di situ kan andalan menunya dia kita tahu apa? Jackie Chan alias jengkol. Kodenya di situ Jackie Chan. Pakai Jackie Chan nggak gitu kan? Pakai Jackie Chan nggak? Pakai dong. Ada martabak enak tebel banget. Iya benar, martabak Udah nih, itunya, set, martabak udah telur. makan pakai sayur sop udah selesai. Set, tisu 3 biji digini-giniin ke bibir. Dia kering. Biar kering. Biar kering. Setelah sampai ketemu bundanya. Dari mana dah? Nyari-nyari kaos. Masa nyari kaos celana pendek sendal jepit. Nyari kaos. Tapi zaman itu warteg masih tuh udah di apa? Masih. Tirai-tirai. Oh itu lebih Udah, ditirain lagi orang warteg ke depan musola. Iya bener, depan musola. Persis. Sekarang masih ada nggak sih Bang yang Nggak ada. gerebek Ada warteg di gitu? beberapa daerah ada. Yang kemarin gue sempat lihat kan ada kan. Di Cirebon ya. Di, Garut, iya Garut, di Garut Garut. Iya, Gimana menurut pendapat Iya lu, benar. Jo? Gimana itu? nggak boleh kayak begitu. Digerebek nggak boleh. Gerebek-gerebek itu nggak boleh. Kali aja misalkan orang yang punya dagangan itu mata pencariannya dia rezekinya dia cuma bisa dari situ doang gitu. Kita nggak bisa nih kamu harus menghormati gitu segala macem. Lu urusan dapur gua mau tanggung jawab. Kalau Betul. dibalikin gitu gimana? Berarti kalau misalkan dia mau tanggung jawab, mau kasih duit? Ya, Ya Se-M. udah enak dong, Bagus. berarti enak lu mau. nggak usah dagang. Ya, Lu berarti juga lu memberikan solusi. Tapi apakah ada yang gitu? Ya kan? Iya. Pasti kan dia udah menjalani prosedur kayak ya tapi tetap dari sisi penjualnya juga ya hormatin juga tuh prosedur dari pemerintah kan memang kalau nggak salah ya aturan pemerintah daerah kayak gitu-gitu ya tutuplah hormatin sore udah sekitar jam 4 silakan buka, Buka. kayak gitu kan karena bisa aja ada orang yang perempuan yang head Oh iya. yang nifas orang yang lagi sakit yang bener-bener misalkan dia ngekos sendiri dia sakit apa Untuk dia makan. bisa ngarepin sebelah kosannya untuk membawakan dia makanan kan enggak dia berjalan sendiri ke warteg kayak gitu kan boleh uzur kalau misalkan lagi sakit tuh meninggalkan puasa nggak dosa Orang Kristen juga kan? nah itu juga gitu loh Gitu. tapi Ya, lebih cuma ke- jangan lu umumin gitu ya. Maksudnya jangan kayak Diumbar, jangan diumbar. Enggak, kalau mau kayak begitu misalkan itu ya lu nasihatin pelan-pelan aja kalau itu kan gue tahu tuh ngeliat videonya sampai digini-giniin kan orang kayak Iya. gitu Oh itu parah itu sih. janganlah kayak gitu-gitu lu bukan jatuhannya bukan menegakkan agama malah jadi menjatuhkan marwah agama Islam kayak gitu Mencoreng ya gitu. iya mencoreng nanti gitu loh Bener. Karena di daerah gua pun semua ditutup rapat. Cuma tetap diseruduk sih memang. iya Iyalah. Tetap diseruduk. iya Sebenarnya ngaruh gak sih menurut lu, apa Bang? tuh maksudnya Kalau warteg ditutup tuh orang kalau mau makan dari rumah mah peduli amat kan. Maksudnya warteg tutup apa kagak buka aja sama dia kan. iya Ngaruh gak menurut lu? nggak ngaruh juga sih Nggak sebenarnya ngaruh ya? nggak ada ngaruh juga Gue juga sekarang kalau misalkan orang depan gue makan juga nggak ngaruh sih gue. Apa mau lihat iklan marjan apa segala macam kagak nggak ngaruh gue. Kalau orang kayak
kirim-kiriman di grup kayak apa sih namanya? Video-video gitu. Sop buah gitu Iya. agak ngaruh sama sekali kan tergantung gimana tebelnya kita ya nggak? Iya. Iman lo dari Skirido hitungannya nih. Iman lo dari Back udah bertahan banget lu ya. Boro-boro lolos tuh Bahrain. Iya. Tebel ada. Bahas timnas kita. Iya. Tadi udah sedikit singgung soal Rizky Ridho. Lu gimana ngeliat performa timnas kemarin lawan Australia ditekuk ya 5-1, sekarang kemarin menang 1-0. Gimana menurut lu? Ya, kok menurut gue ya itu gara-gara ya Rizky Ridho sih lumayan pengaruh banyak sih ya menurut gue ya di pertahanan tim nasional. Karena memang pas kemarin juga menurut gue emang MVP-nya dia berapa kali gagalin tuh kan dia. Coba gimana menurut lo, Dang? Nonton. Ngerti bola. Kalian nonton kemarin? Nonton. Nonton di mana? Di rumah, gue nonton rumah. Ada kesempatan buat berangkat, cuma kayak nggak keburu, gue ngejar di. Udah punya tiketnya lo? Dapat tiket, tapi nggak gitu. Oh iya. Kayaknya ya lebih baik gue mikirnya ntar balik sahur, repot lah. Jadi gue nonton. Tapi gue melihat ya timnas belum membuktikan permainannya. Secara pertandingan sebelumnya, sebelum dipegang Kluivert pas STY itu, lo ada permainan yang umpan jauh yang terus nggak membal gitu. Biasanya kan umpan jauh kan kena apa, kita nerima bola tuh yang ya out. Mentalnya kemana gitu. Nah, belum Kelihatan lagi ya. Kelihatan lagi. Dan waktunya juga sih, lo liburan berapa bulan ya yang kita terakhir lawan Arab? Iya. Lawan Arab Liburan lama ya. Libur lama tapi tidak ada diisi sama ibadah. Bukan ibadah apa maksudnya? bertanding sama training camp gitu. Uji coba sama Timor Leste misalnya. Iya, apalagi Kluivert baru juga kan. Iya. Meskipun gue Belanda banget ya, tapi Kluivert kayaknya belum menunjukkan tajinya lah. Harusnya Toldo turun. Liza Raju sama Liza Raju. Tolol dan Dongo. Toldo sama Dunga. Lu nggak nonton Bang ya? Nonton lah. Nonton lu. Sebutkan 3 pemain timnas. 3. Marcelio. Itu pun benar. Marcelino. Iya salah, maksudnya Marcelino gua. Kurang N doang. Mardi. Siapa itu? Pelari. Sari ya, pelari. Marbi. Coba Bang 3 Bang, gue penasaran juga. Nggak bisa lu ya? Bahdim, Ivan Bahdim. Bang, dimakan Bang ya. Ini Bang ya. Pensi doi. Oh pensi, Bali kan dia. Benar. Yang bule sekarang banyak yang bule nang. Enggak tahu deh. Nggak tahu gua. Enggak tahu. Mau lagi makan? Tapi emang ngeri sih kemarin sih, maksudku lumayan lah, tapi serangannya masih agak kurang ya. Benar. Masih banyak long ball insya Allah gitu loh. Ya kalau nyerang sih nggak masalah ya. Gue mikirnya lebih ke passingnya gitu. Dan dari dulu Indonesia itu kan main bola yang mendasar gitu loh, kayak oper-operan, nerima bola, lambung, ditahan pakai dada tuh yang Hilang bola. hilang kemana tahu. Nah itu belum menunjukkan seperti itu gitu. Mulai yang kiri kanan. Ya ada satu anak Ambon itu apa, Palu Pesi. Jago deh. Palu Pesi. Bukan itu namanya. Bukan. Namanya itu namanya. Kalau Pesi. Tuh tapi oke lah, dia membantu tengahnya mundur ke belakang, jaga. Ya menyenangkan lah, menang 1-0 tuh kayak kita. Sebenarnya bisa banyak tuh Bang ya. Bener. 3 kali. Ada 2 yang. Cuman ya udahlah. Sudahlah. Tapi si Taeyongnya nonton kan? Sintayong nonton. Nobar, sebenarnya Nobar, ya, nobar. Di Korea. Enggak di Bukan, Indonesia, di Indo, di Gading. Ah? Maksudnya di Gading ngawur. Enggak, dia bikin sekolah kan? Bikin sekolah. Enggak, Bikin sekolah di SSBD. mana Taman Anggrek dia nonton. Oh ya? Nobar. Latihan dia. Iya. Karena kan hitungannya dia Jomik. ngebuild Anak-anaknya lah itu istilahnya, anak-anaknya lah. Dia berasa. Gimana ya perasaannya ya Sintayong ya pas kalah Indonesia ya? Iya gentek lah pasti menurut gue. Tapi emang di sih sepak bola biasa lah gitulah. Biasa. kalah Tapi sama Australia sih masih normal. Kalau kalah sama Bahrain tuh baru aneh baru. buset lu Bahrain top gila. Hah? Top gila Bahrain. Tapi kalau sama Iya, Australia tapi mah kalau jauh yang Bang. Udah kelasan sekarang pemain kita udah beda Tapi lah. Sintayong kan bisa nahan Australia. 0-0. Waktu Benar. pas dia yang jadi Ngelatih, tapi kan tuh main park the bus kan. Main parkir bus kan. Iya.
Menurut lu gimana? Tapi kemarin masih banyak yang naturalisasi pemainnya. 10. 80% lah. 80%. Oh. Yang main cuma Marcelino sama Rizky Ridho. Iya. Tapi setelah itu ada penggantian Kambuaya. Awalnya baru masuk di akhir-akhir. Itu dia pemain orang mana ya? Maksudnya dia Papua kan? Papua ya? Oh. Iya Papua atau Boleh lah dia. Siapa namanya Kambuaya? Kamboya. Siapa yang Kambiasu? Om Jal di mana? Aku Kambiasu. Bener juga. Kambuaya. apa jangan-jangan kita kalah sama Australia kemarin karena salah satu faktornya adalah politik negeri ini lagi carut-marut juga. Waduh. Ngaruh itu sama pemain itu kan main di luar semua. Enggak, mas gua kan secara internal bisa jadi loh. Iya, mungkin ya maksudnya ketua PSSI-nya maaf nih Pak Erik. Maksud gue dia mempunyai tanggung jawab banyak kan, nggak cuma ngurusin bola doang ya. Maksudnya kalau sosoknya Erick Thohir ini misalnya seorang yang benar-benar mendedikasikan dirinya perhatiannya sepenuhnya untuk bola Indonesia, itu akan lebih baik misalnya gitu Oke. ya. Ya dia tidak ada punya tanggung jawab misalnya harus ngurusin Pertama. ya kayak gitu. Pusing lah gitu. Jadi istilahnya rasa memiliki juga yang wah Pak Sop pasti kan anak buahnya pemainnya nih. Anak Pak Sop datang Pak Sop lagi. sih, Pak Sop. Pak Bos gitu. Ya, Pak Bos gitu, Pak Erik datang lagi latihan nih gitu. Ya maksudnya dia pasti kan perhatiannya juga lebih intens. Ya mungkin ke depannya lah ada pergantian atau mungkin kalau misalnya kita lolos ke Piala Dunia misalnya insya Allah hore kita cari satu pemimpin yang benar-benar ketua PSSI yang benar-benar Intu banget ya. ya fokusnya lu udah ngurusin bola. Jangan ngurusin Bola yang lain. dari atas, dari liganya, dari yang berikutnya atau yang naturalisasi, ya gitu-gitu. Iya. Kalau sekarang kan habis ngurusin bola, tiba-tiba Pak ada ini Pertamax dicampur sama. Jadi dia puyang-puyang juga dia ya. Gua sih punya kandidat tuh Bung Rayana Jaka Surya tuh boleh Rai. tuh dia Iya. tuh. Yang belah tengahnya belah tengahnya nggak ada belakang ya. Bung Rai. Dulu kalau telekonferensi Liga Italia tuh udah pasti dia tuh layar kecil tuh TV itu. Bung Rayana Jaka Surya sama peta Italia. Misalnya Apa? Hardiman Koto. Lagi-lagi tokoh masa kini Fotonya yang doang. dibahas. Fotonya doang dulu ya. Iya dulu ada fotonya, terus kan telepon kan, terus ada peta Itali dititikin misalnya lagi di Sampdoria gitu. Iya. Bagaimana pendapatnya Bung Rayana Jaka Surya? Iya, tapi dia udah tua banget sih sekarang. Iya, Roni Pangemanan juga ada. Ropan. Iya. Iya, Ropan tuh. Iya. Ari Sudarsono. Tuh basket dia. Nah, bola belum pernah dia. Pernah. Iya. Pernah Bang. Ini komentator doang. Komentator doang. Komentator. Sambas? Ari Sudarsono. Sambas ketuaan. iya. Oh, tuan. Yang zaman itu ya Bung Isnaini. Isnaini. Kusnaini. Bungkus gue masih tahu kalau bungkus. Kalau Selebihnya sekarang yang tahu. paling terkenal si Justin ya. Coach Justin. Tuh kemarin tuh ya, mukanya kotak tuh kemarin gua kenal. Iya kemarin komentator kemarin Indonesia lawan Bahrain, lu nggak tahu tuh. Masih Si muka kotak Bung lah. Binder Singh itu bukan ya? Nggak Yang tahu. botak Bukan, Bukan. Binder mah nggak kotak bang mukanya. Dia rambutnya kayak ini Jeffrey Nicole, tapi mukanya kotak dia nggak Oh, gitu. pantas. Maksud gue lu muka bule Jeffrey Nicole oke. Iya. Maksudnya jangan terlalu ngesok gitu. Soal mau ikutin gaya tapi lu kotak. Kamu kayak figura. Kalau dari jauh dikira dadu. Bang, kita patah aja deh ya, kita kembali ke ngebahas JBN nih. Karena kan gue tahu JBN dulu ramean kan ya. Sekarang kenapa tiba-tiba formasi ini dan Bang Yep belum ada ya di yang dulu ya? Belum. Gua kan baru bergabung di tahun lalu Iya. di JBN. Jadi gua punya project gitu, punya satu pekerjaan yang bareng sama Om Jo tadinya. Oke. Di satu event organizer. Di situ ternyata gerombolan ini nih teman-teman yang nongkrong di Suropati zaman dulu gitu, teman-teman yang nongkrong bareng sama kawan-kawanan lama lah. Oke. Dan satu roots juga punk, dan jadinya menyenangkan aja gitu. Tiba JBN gue baru tahu mereka bikin orkes nakal. Kemarin karya itu terus gabung yuk gitu, kita bikin lagi, jalanin lagi JBN. Inilah ketemulah 4 sekawan ini gitu. Jadi Awalnya gimana bang? Maksud gua awalnya akhirnya mau jalan lagi gitu gimana?
Ambon tuh kalau yang bisa jawab. Enggak, kalau mau jalan lagi mah dari produser lah, dari si Produser, Along. dari si Kan Along, kayak- si Along. iya kan, Berida, misalnya. Along Berida. Iya, Kayaknya iya. ada Om Yep lucu nih ya, dimasukin Iya. ke empat sekawan ini. Apalagi Ya, titiknya gede lagi. bukan. Itu bener gak sih Bang? Tapi Bang gue penasaran dah. Ya, menurut yang udah pernah Siapa? Enggak, bukan, udah pernah lihat biasanya kan kalau Siapa? Jangan. Bukan. Kita kalau misalnya nih, kalian Buka aja dong, buka aja. Dia deh, coba deh Bang. Nggak, Buka gini. dah. Jadi eksklusif. Enggak di tongkrongan itu pernah nggak sih kalau misalnya lagi Enggak gini aja, taruh meja aja masing-masing. Dah. Gitu ya. gini. Datang bagong gitu. Sopan tuh. Kita pernah lihat ini ya. Lo lagi Om Job, lo pernah nggak nih ke puncak nih rame-rame terus sebab ada biasanya kita ada break kencing. Kencing terus bukit. Oh ya. Kencing, ya, set. Yuk kencing terus mulai jauh-jauhan. Paling jauh gitu terus. Oh, lu jadi paling jauh tuh lo tuh. Bukan paling jauh tapi paling Paling panjang. perkasa mungkin ya, gagah perkosa gitu Di maksudnya mana? secara Di puncak? bentuk, Di puncak? secara bentuk Lu di puncak? puncak, ya maksudnya di tol atau di apa gitu. Nah dari situ ada sebutannya, ya Apa? itu dia paralon. Kalau kencingnya yang grrrr itu, wah paralon bocor. Jadi ya dari situlah mulai, tapi tidak seperti yang dibayangkan sebenarnya, tidak seperti digaung-gaungkan gitu. Gak segede gitu. Iya. Kalau misalkan kita ambil komparasinya sama ini deh. Sama kira-kira Nih, segini ya. coba lo gini Om. Ya 2 genggam ini deh, 2 genggam. Baru. Ini coba lo begini. Dari sini sampai sini, Bang. Enggak, itu apa? Ya itu udah cuma rumors anak-anak zaman gua lah dulu. Cuma terbawa lagi pada saat gua muncul di Vindes. Iya. Si setan 2 itu adikku dan Desta babi banget ya. Ya sampai akhirnya gua kadang-kadang ketemu sama orang, wah, ini kontrol gede nih. Set. Anjing. Nah, Enak tuh. jadinya kadang-kadang brandingannya. di Pinside gitu gue yang anjing gue main gitar di Club 80s, karya-karya gue gitu. Lu nggak melihat gue sebagai gitaris gitu, sebagai si kontol gede gitu. Enggak, maksudnya gue juga tidak bukan orang yang oh iyalah kontol gede terus ke sana sini hore gitu kan membanggakan itu kan, bukan itu gitu. Iya. Cuma gara-gara si setan satu. Ya tapi ya gitulah. Nah, akhirnya balik lagi ke JBN. Iya, balik lagi ke JBN. Kita berkumpul lah, nyoba, gue gabung tiba-tiba kita syuting episode 1, episode 2. Agak penyesuaiannya ya karena memang ada perbedaan lah ya, perbedaan Iya. Tongkrongan. tongkrongan dan perbedaan zaman juga. Pada saat gue udah nongkrong, ya mereka duluan sebenarnya yang nongkrong enggak lah. Iya. Gue. Bohong gitu lah. Mungkin. Ya tapi akhirnya mulai episode 1, episode 2, episode 3 akhirnya kita mulai kayak gini nih, bercandanya nih kayak gini nih gitu. Jadi yang biasa gue lakukan di podcast yang lain gitu, di JBN apa ya? Ada ketemu pola-polanya dan kebanyakan tiap syuting itu gue selalu bikin ngebenerin tata cara syuting. Oh, dia kan secara dia kan orang film. Ya. Oh gitu. Lightingnya, sementara audionya juga dengan keterbatasan ya yang Dolby Atmos. Atmos. Dolby Atmos. Tapi kesini ya akhirnya kita memperbaiki lah. Kepake juga ilmu lo di IKJ tuh, Meh. Ya. Teknik sipil berapa tahun lo tuh? Bukan, teknik sih. Sip mana ada bego. Nggak masuk. Enggak kok. Di situ nggak masuk. Lu Mesin kapal dulu. ada minuman beda gitu sih, Coy. Apa? Tuh kok gelasnya beda kan, ada air putih. Es teh. Hah? Emang boleh minum anggur puasa? Nah, coba mungkin ini dilurusin deh. Kopi. Kopi. Americano. Ya misal Kalau minum anggur yang nggak boleh gimana makan anggur? bener. Iya. Tapi kan makan anggur nggak ada anggurnya alkoholnya. beda. Anggurnya beda, ini kan fermentasi hasilnya. Enggak, tapi anggaplah ini Amer. Gimana, Pak Ustadz? Kenapa? Penjelasannya, anggaplah tapi ini kan bukan kan. Kalau minum di bulan puasa tuh gimana sih sebenarnya? Iya, dosa. Dosanya sama kayak di luar bulan puasa. Deket. Kalau misalkan Nah. kita melakukan ibadah di bulan puasa, kan tuh pahalanya diganjar 70 kali lipat. Misalkan ibadah fardu, terus kalau ibadah sunnah diganjar ya Pranowo. Betul, gue baru pengen ngomong. si rambut putih. Iya, jangan kalau itu jangan. Beda. Hah? Sama Iya lu. benar. Tapi jangan lu biar itu waktu di surga itu jadi cahaya kita nanti. Iya. Beban itu jadi cahaya. Banyak jujur banyak sekarang. banyak. Gimana John? Iya, gimana, John? gimana, Sunnah biar- diganjarnya?
ibadah sunnah diganjarnya pahala wajib. Oh, Tapi sebaliknya ketika Namun. lu berbuat dosa, bang double kill hitungannya gitu. berarti lu percuma coy puasa. Nggak ada yang percuma. Nggak ada yang percuma betul. Coba gimana? Kalau alasannya? gue ngedrink nggak puasa, tuh berapa kill tuh? Iya benar. Benar. Jadi jatuhnya impas aja kali Bang ya. Ya nggak impas juga kan kita nggak. Gak tahu ya, harusnya ibaratnya nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. Hukumnya Tuhan gak ada yang tahu ya. Jangan kan kita kayak Nabi juga ada beberapa juga nggak ada yang tahu sih, maksudnya kayak misalkan lo sholat diterima pasti apa enggak. Setahu gue tuh ibadah yang pasti diterima ada cuma salawat Nabi doang sih kayaknya. Keluar juga selebrasi itu depan mata gua. Keluar juga. Aduh. Iya Jon, dipegang aja Jon. Iya dipegang aja Bang Jojo. Nah, Tapi bener Jon gitu Jon, bener kan? Iya. Salawat doang kan yang pasti. Jadi kalau kata ulama-ulama ya, semua ibadah itu kan harus dasarnya itu harus ikhlas biar diterima. Tapi kalau sholat Nabi nggak ikhlas pun diterima. Kenapa? Karena dari sisi nyenengin nabinya itu. Karena setiap kita ngucapin sholawat disampaikan ke Nabi. Lu sholawat kalau lagi apa momennya lu? sholat. Doang. ya kan di tahiyat kan dibaca. Iya. Boleh juga. Kalau dia perkara menang otak doang. Daya ingatnya bagus. Encer otaknya dan Tadi gua datang. Ini Kling nanya kan, JBN gua pernah syuting lagi. Jadi gini Kling. Nah ini boleh deh. Jadi gini. Sekalian menjawab ya. Jadi gua teringat pada saat gua lagi main band dulu Club Edis. Pada saat 2 personilku bikin project lain gitu. Nah mulai ada kayak gitu. Dan di JBN pun juga gue merasa kayak gitu sekarang Ling. Karena Yang dua ini kerjanya lagi. Iya kan? Wow. Pada saat kita Mantap. gue dem-deman loh sama Bon, kita gimana nih Bon? Ya udah kita liatin aja gitu. Bener loh. katanya sekarang mulai ada perpecahan nih. bener katanya Ustadz Jojo akan mengalahkan pamor Habib Jafar. Bener nggak tuh? Coba sekarang kita clearin aja di sini deh. Iya bener. Secara itu iya. Orang gua ngeliat TikTok apa segala macam, nomor 1 Green Boss Ramadan karena dia. Iya benar Jojo. Orang dia harusnya malam ini mimpin tarawih di Mekah. Woi, terlalu jauh. Yang jalan kaki bareng orang Madura nih. Sampai Cilegon balik lagi. Kakinya sakit. Sampai Cilegon balik lagi. Udah nemu angkanya balik lagi. gue jadi imam di Mekah. Di Twitter ngalahin Mayor Teddy gue. Iya, jangan-jangan JBN vakum sebentar ini karena diculik ya. Enggak, Bang Yep ya. sebenarnya bukan karena ya itu Cerita. salah satu faktornya itu gitu. Maksudnya memang sebenarnya yang sebenar-benarnya itu memang kantornya si anak-anak ini baru pindahan. Oh. Gitu. Tempat biasa kita produksi. Nah itu. jadi masih adjusting dan pada saat kita masuk bulan Ramadan, tiba-tiba Om Jo, gue diajak Grand Boss nih bikin satu program Ramadan. Wih keren nih gitu. Dan gue melihat, gue bilang sama Om Jo, gue tiap malam tontonan gue tuh gitu mestinya, dan ya ada ilmunya juga gitu mestinya ya, sambil. Iya. Tapi 3 begundal ini aja gue bilang, 3 begundal. Gue berasa kayak teman gue dikerubutin gitu. Om Jo sampai nutup muka gitu. Tapi John ya, banyak temen gue yang gue ketemu gitu bilang kayak itu gue nonton Grand Boys, Jojo tuh cara menyampaikannya tuh enak. Iya benar, gue setuju sih. Gitu. Gua setuju, Banyak gua setuju. banget temen gue bilang yang nontonin. Ibarat Kang Bubur Bang Oman dia. Ngasih santannya enak. Siapa? Bang Oman. Bang Oman siapa Bang? Topi. Iya. Yang bubur daerah di bawah sih. atas Yang bubur sih. tangkrongan Masih mana ada di nih, coy. atas. Masih ada. Laku dikit anaknya yang ceper diturunnya ya. Bubur pakai santan. Enggak ininya kari. Bukan Kacang kari. hijau. Santan. Iya, Santan. Oh, kan, bubur kacang kacang hijau. hijau. Gua pikir bubur ini. Kacang hijau. Iya, Dia tuh mungkin penemu ide roti di alasin ketan hitam atas itu dia tuh ya. Dia tuh Oman. berasa tuh. Tapi Bang Oman kan jualannya siang kan? Pagi dia. Pagi dia. Pagi. Justru pagi dia. Oh. Penemu ember cuci ada kantong plastiknya dia tuh. Buat apa sih? Iya buat Enggak buat cuci gini. pakai Enggak buat kacang buat hijau. spons, jadi spons ya. Oh iya sponnya tuh dia Iya. tuh ya. Tepes ya. Bener. Yang nyiptain pisang juga dia. Enggak. Kalau itu udah Allah. Kalau itu udah Allah kalau itu.
Jangan. Oh iya jangan, bener jangan. juga ya, ternyata gue baru apal ya, baru tahu gue. Apa? Iya bener tuh kantong plastik Iya kan? Iya bener. Ember dia ada kantong plastiknya Iya, benar. always. Dia Iya, nemuin. iya. Dulu belum iya. bisa mikir, gue bilang buat apaan ya ginian ya gitu. Buat cupang kawin kan kagak. Iya bener nutupin. Tuh, tapi ya memang maksudnya kesibukan mereka berdua kan juga lagi padet iya, banget. Jojo sampai apa ya dipanggil di mana-mana juga kan Iya. akhirnya maksudnya rezekinya lagi bagus. Gitu. Dan banyak orang yang gue kemarin nonton episode Grand Boys yang baru nih, yang ada orang cerita bininya Tingbun, Iya. offset, bininya offset. Itu gimana? Akhirnya gimana akhirnya? Ya udah gue suruh itu orang ngomong sama orang tuanya dulu. Dia berat ngomong sama orang tuanya gara-gara orang tuanya tuh ustadz, pemuka kampung di situ, imam musola. Oke. Sedangkan Anaknya buntingin penyanyi gereja. Nah kan agak rumit nih. Bentrok-bentrok. Iya. jadi complicated banget Iya, ya. complicated. Udah gitu ya gue bilang berarti ini step pertamanya lo ngomong dulu sama orang tua lo. Gue bilang pertama. Ini dari sekarang nih. Kenapa? Karena bunting calonnya ini baru 2 bulan. Perut masih belum kelihatan. Gue bilang. Nah, Maksimal lah lo di bulan ketiga lo harus udah nikah tuh. Jadi ibaratnya bini lo juga ntar bisa ketutup lah aibnya sama orang kampung. Tapi kan John, kalau misalnya nih lagi hamil kan nggak boleh nikah ibaratnya. Jadi lu kelar anak lu lahir lu harus nikah lagi. Kalau nggak zina. kalau dalam mazhab Syafi'i boleh diperbolehkan. Oke. Ada ulama yang mengharuskan nanti kalau udah lahir nikah lagi gitu. Tapi ulama yang umumnya di sini di KUA ini memutuskan ya pernikahan yang ketika dijalankan ketika sedang hamil ini, hamil di luar nikah ini sah, tapi anaknya tidak bernasab kepada ayahnya. Jadi artinya itu bukan anak ayahnya. Wah, kok gitu? Walaupun tes DNA peju dia. Peju katanya peju. tetap nggak Kapan bisa. lagi ada ustadz ngomong peju? Iya. Peju bahasa sopan kan? bahasa Sperma. Oh iya sperma, sorry. Spermanya. Iya. Sperma dia. Wadah kelirik kayak mana? Spermanya dia, tapi dia nanti nggak bisa bernasab. Kalau bisa anaknya perempuan, dia nggak bisa ngewaliin. Nah, tapi pernikahan artinya berarti anaknya. emang harus dinikahin lagi. Iya, Ya. nggak harus nang, nggak harus. Tetap itu yang pernikahan yang itu sah. Cuma masalahnya itu dia anak yang nanti akan lahir bukan anaknya dia. Tapi nanti kan setelah itu dia punya anak kedua, baru sah anaknya dia. Gitu. Berarti kesian dong dia. Nanti yang menikahkan walinya berarti. Wali hakim. Oh. Jadi nanti ada beberapa belakangan ini nge-DM gue nanya kayak gitu. Banyak kasusnya berarti Bang. Iya, maksud bang, gue nanti malu nih bang, anak perempuan gue nikah. Gue kasih taktiknya tuh. Lo nanti pura-pura bilang aja pas ditanya kenapa nggak ayah sih yang jadi wali kami. Gugup, lo bilang aja gugup. Gugup gondrong. Iya, abis itu kan kalau ustadznya itu kan lebih lancar kalau nikahin. Iya. Kalau bapak gugup, udah lo aman. Gue bilang begitu, lebih baik lo ngomong kayak gitu. Oh. Menjaga perasaan anak lo juga, biar anak lo tahu bahwa dia bukan sperma di luar nikah gitu. Kalau misalkan anaknya ngomong, aku maunya papa gitu. Nggak bisa, nggak sah. Ini apa nama akad nikahnya itu nggak sah. Nggak sah berarti. Nggak sah. Berarti selama pernikahannya dihitung zina ya kalau kayak gitu ya? Iya benar. Cuma tercatat sebagai Zina. negara dia suami istri. Zina. Iya. Zina kan berarti ngeos. Iya. Iya. Benar. Oh nyipratin doang. Misalnya orang mau punya anak tapi nggak mau zina, dia ngots. Oh, itu Pas udah bayi- mau keluar dia dicipratin. Cipratin gimana mas? Kan nggak masuk. Wah, nggak bisa. sperma itu. Nah, cewek begini nah. Enggak, sperma itu cuma berapa detik hidupnya di luar. Iya tapi ciprat ces gitu nah. Karena nggak kena sampai masuk dalam. Enggak sih cewek. Nggak harus kan? Nggak Cewek bisa. nggak Jadi buka. kayaknya pengikut pemahaman ibu-ibu yang berenang hamil Iya, nih waktu itu nggak nih, bisa dia karena otak memang nih. harus masuk Masuk. banget ke dalam. Karena kan si sperma tuh berenang ke dalam. Nah kalau gitu berenangnya di mana? Ih kolam bebek. Nggak Gini-gini ciprat doang. doang, nyiprat gitu. Nggak bisa. Cek gitu. Nggak Nggak bisa. bisa. Masa dipaksa banget tuh nggak bisa. Masih dipaksa banget. bisa. Enggak, momennya aja ya. Momennya aja coy. Iya. Kan kebuka gitu ya, kebuka terus nyipratin gitu. Iya gitu maksud gue. Nggak Gitu, bisa. ya maksudnya kayak gini deh, nyipratin. Nggak sabuk gitu palanya. Enggak, Nggak bisa. aja. Nyipratin doang. Kan Nggak nggak bisa. bisa pasti ketutup kan. Tuh Lo iya. kira pistol air. Nggak bisa. Iya nggak coy. bisa Bang. Bagaimana? Nah, gue harus praktek. Andai kata Misal, Misal. di tangan Ah. lurus. Ah. Kok kita teken tak kebuka.
Tapi enggak akan bisa masuk ke dalam sampai ke sel telur tuh enggak nyampe dia. Enggak, masa Nggak nyampe. Lu juga, Iya. lu juga masa diakalin banget. Enggak, orang Katanya nggak mau diakalin zina banget. gitu, tapi mau punya anak banyak. Bayi Iya. tabung. Kalau yang child free gimana, Bang Jojo? Kenapa? Child free itu hukumnya gimana sih kalau di Islam? Nggak mau punya anak. Nggak mau punya anak jadi Nggak nikah mau- deh, nggak tapi mau dia punya nunda anak. untuk punya anak dan nggak mau. Nggak apa-apa itu haknya. Pilihan. Oh pilihan ya? Dan pilihannya Iyalah. dia. Cuma di dalam Islam kan kalau misalkan seandainya dia child free misalkan karena kendala dia nggak bisa punya keturunan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau child free sebenarnya dia bisa punya anak keturunan, sangat disayangkan karena kan nanti anak keturunan itu kan nanti kalau kita meninggal dunia dia yang akan Dia yang doain kita. doain. Dia yang akan kirim kebaikan buat kita. Jadi kayak semacam investasi kita lah gitu. Oh, Kalau dia ngangkat anak monyet. jangan. Kita mah jatuhnya miara. Kalau jatuhnya miara. Nggak, lu cari aja monyet ngaji nah. Ada monyet ngaji. Monyet ngirim Al-Fatihah. Monyet ula ada ya. Ulah ada. Ada. Banyak. Dia kan bukan profesi. Kelakuannya 80% mirip mirip manusia. manusia. Ula ada John, Dia- monyet ula. Ulah apaan sih ulah? Coli. Ulah coning. Ulah coning. Nah. Ulah coning. Tuh, kalau lu udah expert gitu doang. Gitu udah doang tahu langsung lu. tahu ya. Iya. Ulah Udah coning. tahu arahnya kemana. Oh gitu. Tuh kalau belum udah tuh. expert tuh. Lu belum ngerti lu ya? Gue belum, mas gue 2 tahun berjalan ini, kadang-kadang mereka yang ini apa ular, monyet monyet main catur ular, masih keraba gue, masih keraba meskipun ya chemistry-nya udah klop gitu ya, tapi kalian kan pakai unang ngeneng, unang ngenong. Paling bangsa tapi Gofar kalau yang gitu-gituan. Sama dia di combo yang pakai Bahasa ugu gagak. Iya, wah lu par lu Gua pakai ngerti sih. lu pakai combo gini kalau lagi WhatsAppan gitu. Jangan dikomboin orang bingung. Bang Jojo sama ini hukumnya ini nyokap gue sering bilang kamu itu bang doanya yang paling gampang diijabah sama Allah karena kamu anak laki-laki pertama. Itu bener gak sih? Enggak juga semua anak, tapi maksudnya mungkin kalau lu udah mencontohkan sebagai anak pertama sering mendoakan orang tua, mungkin ya insya Allah adik-adik lu akan ngikutin lu gitu. Karena kan nanti lu juga bisa ngasih tahu dulu ibu pesen nama saya kayak gini supaya adik-adik juga bisa mendoain gitu. Ibarat pulpen aja John ya. Ah. Kalau emang udah lancar depannya ke belakangnya enak ya. Wih, Asal jangan jatuh pulpennya. Iya. Ya. Kalau rada macet dikit, ambil besinya. Ya enggak? Bener. Mestinya gitu. Pilot deh, pilot, mereka pilot. Mereka pilot bener. Tapi itu ngefek ya Om ya? Beneran ya gitu ya? Ada lah, Ama yang digini-gini kaca. kaca ya. Itu Karena nggak ngerti tuh gue tuh. Enggak. Gimana ya mekanisme ya? dia kan dia di ballpoint karena ball ke ujungnya itu bola. Jadi bola yang jadi kalau misalnya dia ditekan dia tintanya turun. Oh gitu. Pulpen ya? Oh yang paling depannya itu ya? Berarti Makanya nggak- namanya ballpoint. Berarti nggak harus kaca. Kalau kaca kan pas ditekan dia tidak dia tidak menyerap, Ngelawan. tidak menyerap si tinta. Kalau Kalau di kertas dia menyerap, jadinya dia bisa mampet lagi kalau ada tinta kering tuh di ujung-ujung Oh bolnya. gila terjawab juga. Ini dia. 90-an 2000 awal pulpen lo Boxy Faster anak ada sih lo. Iya. Ya enggak, anak ada. Boxy. Anak gak ada udah pulpen lu kuantum. kalau enggak lu pakai boxy reject. Jupiter. Kuantum tuh pilot reject dah. Iya. 250. Kalau boxy reject tuh Jupiter. Yang bodinya kayak Juventus hitam putih itu bukan sih? Bukan, itu Bukan. mahal. Itu mahal Itu juga, mahal. itu mahal tuh. Iya, Oh. mahal yang itu. Yang ini om, yang hitam biru ada tutupnya di belakangnya. Tapi bukan pulpen doang, ada Juventus, plastik juga kan? Iya Ada benar plastik ada. Juventus. Hitam Oh, putih iya. ada. Hitam putih. Iya lagi-lagi obrolannya relate dengan aku. Oh iya. Oke. Kalian ngeliat ini dong angkatan gue nih Gen Z gimana sih? Mas gue Lu kemarin tahun berapa? gue 2000. Lahir. Iya, Lahir 2000 pas lahir gue. Masa 2000? Oh, tahun 2000 Yep lagi bawa map ngelamar kerja. 2000 ya bikin album gue. Oh, iya. Video klip yang bulu tangkis apa Nong? 2001. 2001 tuh ya? Iya, 2001. Baru Oh, yang tahun gejolak gua. kaula muda tuh ya. 2000 gue berarti lo lahir gue lagi bikin demo untuk masukin ke label gitu-gitu. Mudah. Nah apa mas gue apa yang pengen lo tanya? Iya, karena kan Melihat. sekarang gue ngeliat di TikTok di mana kayaknya Gen Z tuh
lemah lah dibandingkan anak-anak milenial. Lu ngerasanya gimana? Lu abang-abang milenial. Enggak semua ya, enggak bisa dipukul rata. Baby boomer ya masuknya ya? Iya lah. Iya deh. Lu baby boomer ya? Gua nggak tahu gua. Dia gen X dia. Enggak lagi yang nama-namain gen tuh siapa? Iya, gua juga bingung dah. FM. Gen FM. Enggak serius yang nama-namain game itu siapa sih? Gen bukan game. Gen. Enggak, maksudnya buat membedakan ya, dari tahun sekian sampai sekian nih disebutnya generasinya ini. Gen Soekarno apaan? Apa? Gen Soekarno. Kayak- Soekarno tuh dia baby boomer. Baby boomer. Baby boomer tuh tahun berapa sih? 45. Iya 40-an ke sana kayaknya deh. Enggak lah, Soekarno udah baca naskah Enggak, dia. kalau misalnya ngebagi gitu, kalau gue lihat pada saat perjalanan hidupnya jadi remaja gitu, lo ngalamin apa yang lo cari, nyari senengnya apa nih anak-anak ini nih gitu. Nyari senengnya misalnya dengerin musiknya pakai apa? Pakai pita. Zaman sebelum gue tuh gue masih dapat era dengerin piringan hitam yang Iya. dapat gitunya gitu. Nah, anak sekarang kan ngomongin digital udah Spotify, terus era mungkin era 90-an tuh udah dapat MP3, Oke, Winamp. benar. Jadi kualitas audio yang diterima, yang dia pelajarin kayak gitu-gitu. Enggak, mungkin gini ya, kalau misalnya lu dibilang ada orang yang menyebut kayak Gen Z lemah gitu ya, manja gitu ya, cengeng misalkan. Iya. Ya, tapi mungkin karena pola asuh dari orang tuanya, orang tua si Gen Z kan misalnya umurnya mereka pernah diasuh dengan cara yang keras. Oke. Ya kan, jadi mereka mikir pasti kayak gue nggak mau anak gue dididik dengan kayak gini nantinya. Oh iya. Makanya kayak Halus-halusin. diusahakan apa yang lo mau gue bisa memberikan gitulah maksudnya. Jadi lebih lembut lagi tutur katanya. Misalnya kalau ngasih tahu nggak kasar, mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Jadi udah jadi beda gitu pola asuhnya. Ya Iya mungkin juga nanti Gen Z ketika punya anak beda lagi pola asuhnya. Gue mau ngasuh anak gue kayak lu diasuh gimana? Gua diasuh sama buaya. Anak angkat buaya lu. Makanya dia tidur muter. Tapi kalau gue melihat nih, kalau gue melihat misalnya gue punya kesempatan, alhamdulillahnya gue bekerja sama, maksudnya gue memang produksi kan biasanya bekerja tuh di audiovisual. Gue bekerja tuh sama angkatan 90, angkatan 2000, angkatan berikutnya gitu. Dan sampai sekarang gue juga di sebuah event organizer, gue harus berkoordinasi sama gen yang misalnya ya kayak gua, kalian lah gitu, untuk bekerja segala macamnya gitu. Tidak ada perbedaan sih sebenarnya. Cuma kebanyakan mood bercandanya atau tingkat focusingnya itu yang beda, yang bikin beda. Oh, mereka focusingnya tuh mereka pada saat kerjaan gue udah kelar. Apa nih gitu, focusing gue ya, gue konsentrasinya gue cari yang lain lah, gue buka handphone, gue buka ini, kerjaan gue udah kelar gitu. Iya. Buka celana. Mamerin lagi, dipamerin lagi. Tapi maksud gue pola-pola seperti itu sebenarnya kitanya aja nih pada saat kita jadi misalnya gue di Gen X. Ya apa ya? Iya, gue misalnya Gen X nih gitu. Kan gue milenial. Sebelumnya Gen X, misalnya gue Iya, Gen Gen X X. lah. Ya, misal Gen X deh. Iya, Gen Nah, X. gimana gue menghadapi itu dan gue memaklumi pada saat yang, anak ini kayak kerjanya begini. Ada yang protes biasanya. Iya. Ada yang protes. Lo kok gini. Nah, tapi gue mikir kalau misalnya pada saat gue protes, dia juga bisa protes dong. Oh iya. Lo kayak terlalu fokus banget lo kerjanya, santai dikit kali bro, gitu. Jadi akhirnya the way how cara lo gimana lo cara berkoordinasi kerjasama as a team. Ya itu kan different kind of pemahaman gitu ya buat orang gitu. Apapun itu gennya maksud gue. Ya balik lagi ke sana sih. Kalau ya kayak Danang juga kalau misalnya lo siaran lo ketemu pasti kan sama produser lo pasti yang Iya, gue sama sama lo ya. Maksudnya ya itu kan terjadi gitu. Iya. Tinggal gimana lo. iya benar. Iya benar. Dia menarik banget. Dia banyak banget bekerja sama dengan anak-anak Gen Z. Nah, yang paling benar bukan paling benar apa ya? Yang paling menyenangkan adalah pada saat lo bisa jadi gue pernah ada Nyemeng, satu bisa nyemeng. bukan stun bisa enggak. Jadi belajar dari ada dulu orang dulu bilang belajar dari pengalaman gitu. Gue langsung mikir, pengalaman gue sendiri nih gitu. Apa yang gue alamin, gue belajar dari situ. Tapi ternyata yang lebih tepat itu adalah belajar dari pengalaman apapun. Jadi orang cerita nongkrong nih gitu. Om Jo cerita gitu. Gue begini soal agama segala macem. Oh, ada hal yang baik bisa gue ambil. Oke. Nah, itu.
lo harus jadi cheater sebenarnya. Oh. Jadi istilahnya lo nggak perlu ngalamin jatuh. Iya. Iya. Tapi Tapi lu tahu. Lo tahu dan lo bisa lo ambil. Hmm. Jadi lo bikin apa ya pembelajaran buat. Kayak Misalkan gua. mengkilapin kuku pakai genteng ditumbuk, enggak tahu. Gak tahu gua. Enggak tahu lo. Gak tahu gua. Pakai abu rokok. Abu rokok juga bisa. Ya, benar tuh. Zaman gua genteng ditumbuk, lo halusin, lo gini-giniin. Ah, tuh kuku lo mengkilap. Jadi enggak usah pakai itu skincare nggak sih? Itu kuku nggak bukan skincare ya, kuku. Bukan dong, kuku. Nail care. Iya. Ah, Mani nail pedi. art. Nail art. Bukan nail art mah digambar. Mani pedi. Pedi. Ah, pedi apaan pedi? Lu jadi marah. Pedi apaan hubungannya sama tangan pedi? Manicure, pedicure gitu. Iya, Misalnya pedinya. mani itu tangan, pedi Nggak, itu kata kaki. Pedinya apa? Pedi apaan maksudnya? Pedi. Pedi. Tukang aqua di Santa. Pak Edi. Pedi. Norak ya bahasanya ya. Harusnya apa? Misalkan benerin kuku, kaki dan tangan. Harusnya apa menurut lo? Beauty cucks aja. Nggak, tapi kalau misalnya perbedaan Gen Z sama misalnya di ya millennials, Gen X segala macamnya, kan kayak Gen Z suka nyebut tua lu gini, yang sekarang tuh zamannya seperti ini. Iya. Gitu. Kalau gue sih melihatnya gini ya, maksudnya ya mereka yang ngeledekin kayak gitu gini. Gue bisa misalnya mau melakukan apa yang lu lakukan, gue mau belajar untuk bisa kayak lu, gue bisa. Gue mau datang ke acara yang lu datengin, gue mau datang ke tempat hura-hura yang lu datengin, gue bisa. Tapi Iya. lu nggak bisa merasakan apa yang pernah gue rasakan. Betul. Ya nggak? Lu pernah ngomongin ke gue nih. Iya, lu nggak bisa tuh merasakan itu. Lu nggak bisa misalnya zaman dulu ada poster kafe, lu nggak bisa ngerasain lagi iya, gimananya benar. serunya di Ada poster juga kafe. ya. Iya, Lo nggak pernah gitu. ke Dana ngajak anak sekolah ujian siang-siang malam main judi sampai jam 2 malam pulang bareng. Lu nggak pernah jemput Jojo lagi mau sekolah, tinggal 1 hari lagi bolos, jadi dikeluarin. Disuruh bolos lagi sama gua mau Wanda. Om Jo, lu zaman poster ikut pernah? Poster Ikut pernah. dia. Pernah. Ikut poster, bibis. Poster Bibis menteng kan Nang ya? Bibis. Menteng. Bibis Tapi menteng. Bibis udah kesini Iya, 2000-an. Udah 2000-an ya. Poster Indies Party gitu. Oh, Indis kok. Oh, kok Indis dia udah masuk. Iya, Tapi kalau secara- pangnya kayaknya belum deh. Indis kayak sweat gitu-gitu. Iya. Wes, jangan tanya jangan dong gue. Enggak, waktu itu jadi gue di kantor nih gue lagi main satu. Coba dong, Wonderwall. Gue main Wonderwall, gitar gitu, gue main gitar. Dia jeng. Pas gue liat di sini, gue lagi ngeliatin kunci ya. Pas gue liat sini, rambutnya udah turun gitu. Terus Om Jo yang, Wes. Ya. wih, Om Jo. Enggak, maksud gue ya, dia berarti memang berada di momen itu gitu. Ada. Oke. Ada di era itu ada. dia. Ada, Wah. Oasis. Ya, kan Oasis 2 tang gue singkat tuh. air putih itu. Bang Jo, sebelum lo seperti sekarang, segimana sih? Gue penasaran dah. Mas Bandar. Narkoba. Iya. Narkoba emangnya. Enggak gitu. Enggak gitu. Ya kan Impression sebelumnya langsung Gue bantu. Pelan-pelan. Gini. Jangan langsung ke Gimana situnya. sosok Om Jo sebelum Sebelum Jadi, seperti sekarang. perawakannya atau tongkrongannya gitu. Iya, bagaimana? Iya bersihan sekarang. Kalau zaman dulu dekil ya. Dulu dia tuh pengusaha sepeda. Sange. Engasan ya. Iya. Wow. Nggak perlu obat dia. Udah bawa aja udah petanduk. Terus akhirnya sampai sekolah lah, Bang Jo. Terus di dalam apa Bang yang membuat lu, wah ini jalan gue ke sini nih gitu. Udah mentok aja. Udah mentok. Udah ngerasa udah gitu. Cuman gue pertama kali gue kenal dunia narkoba tuh kelas 2 SMA. Dari siapa? Saya mau jujur. Gue inget deh momen pertama kali gue nih. Sebelum jalan kalau nggak salah nyimeng dulu apa itu? Nyimeng set. Habis itu nokip di luar acaranya Good Night Electric waktu pertama kali main. Di park. Iya di Blok M ya, yang deket Pasar Raya Grande Bener, apa? Iya, bener. Iya kan? Iya, Good Roni Night Obat kan? Electric. Roni Iya, Obat kan? pertama kali main tuh Rebecca sama Batman doang berdua. Set, ada tuh teman kita salah satu Roni Obat. Jadi dia emang kerjanya demen. Lu tahu kan kenapa dia dipanggil Roni Obat kan? Iya. Namanya Gak mungkin nyimpen cimeng mulu kan. Jadi dia lagi mau ke tempat acara itu, pas lagi jalan di HI ada
razia. Razia pol padahal razia biasa apa? Dia panik, di dompetnya nyimpen inek, ditekan ineknya. Pas sampai di itu acara itu, gue naik elektrik main teng masih dia gini-gini. Depan Rebecca dia begini-begini. Teng kan orang kan lagi ngeliatin, oh band keren nih gitu kan. Musik keren dia doang sih. Teng. Langsung dia buka jam tangan langsung, "Ndak, cariin musuhnya nih, Ndak. Ayo deh, Ndak, gue pengen beli inek." Enggak, tapi enggak gitu. Ada lagi sebenarnya dia di atas udah kencang. Turun ke bawah. Kan di bawah di depan park nih gini. Iya, di bawah juga ya, pas di bawah. Iya, Gak ada bener. musik, gak ada apa, geleng. Nah, aku pertama kali langsung salah satu teman kita baru dapat duit warisan ya, si Tommy. John, lu mana udah ikut aja yuk ke stadium. Nah, pertama kali tuh gue nyobain inek kelas 2 SMA. Nggak taunya pas sampai di sana stadium, gue ketemu sama tetangga gue. Nih, Yang jantan. Asli. Si jantan asli. LBL. Jojo. Lu bandel lu ya. Gue bilangin nenek lu main. Dia tetangga nenek gue. Gue bilangin nenek lu ya, lu main-main sini ya. Ngatain bandel ngatain nyuapin gue juga. Nah udah tuh nyuapin gue. Abis itu apa banyak, apa gue di depan kamar mandi apa nggak kuat gitu. Udah lu bangun aja, lu jogetin gitu-gitu. Gue ada video lu, boleh ditayangin gak di sini? Kenapa lu tayang? Jadi dosa jariah narkoba gue nih dari dia nih. Dia nih yang ngajarin duluan. Tapi berarti masuk berapa kali bang ketangkap? Jadi Satu. Kalau VAM berapa? Sekali gua. Dulu waktu zaman dia juga nih ada main speed kill manggung kan. Jadi ada teman kita namanya Idam. Latar belakang aja ya. Bapaknya itu orang Jual ahli hiu. ibadah, sholat Jual hiu. di masjid. Jadi kalau kita main di rumahnya, jadi dia di rumah sebelah orang tuanya itu dia punya rumah sendiri. Yeah. Jadi bebas, rumahnya ada fasilitas komputer, TV gede gitu kan, sering di situ. Jadi bokapnya itu kalau subuh-subuh bangun, "Idam, coba sholat subuh bangun." Dia ambil wudhu, sholat subuh deh tuh kan. Kita pura-pura tidur pas digituin. Ada satu ketika, "John, lu di mana? Gue mau manggung nih sama Speed Kill gitu sama Danang." Mau Siapa nyikat. ini, beliau? Iya, berdua nih mau nyikat gue. Kan karena Idam temen gue nggak enak kan, gue bilang, "Ya udah cuy, lu di sini aja. Tapi lu jangan bilang bawa ya." Pas udah sampai situ, "Dam, misi Dam." Langsung ngeluarin bong Mas Abu. Kan nih orang kaget langsung kan. Coy, tar dulu coy. Tar dulu coy. Dia langsung tutup ordek rumah. "Dam, sorry di Dam ini." "Iya, enggak apa-apa, tar dulu ya." Posisi rumah orang baik-baik. Langsung buka kesenian aja di situ. Gak usah kapan kayak pengen gitu. Kalau rumah ini lebarannya pada nyabut. Asli. Rusak om. Nggak, karena gue pernah juga nyoba kan. Ya barang itu tuh nggak ada cukupnya. Nggak ada Kurus ya, kurang terus. Iya kurus tuh betul. Kurang terus. Jadi lo nggak ada mentoknya gitu. Lo misalnya ya minum gitu ada teparnya tidur atau jackpot tuh terus satu nyimeng yang began nih gitu. Kalau itu kan hore kemanapun. Oh iya benar. Diayoin ya. Iya. Nyimeng kalau begal kan bisa muntah kan om? Di tahap muntah bisa orang Ada, kan? Iya kan? ada. Paling yang matanya ketutup paling ada nggak? Nggak ada ya orang yang nyimeng matanya belok gitu, nggak ada om ya? Nggak ada, pasti Orang pasti nyimeng beler. matanya nggak merah gitu, maksudnya normal gitu, nggak ada ya? Bisa nggak sih om? Ada. Apa ada tekniknya, ada skillnya Ada gitu? kan, maksud gua ada manusia yang terlahir yang mukanya asem gitu kan? Iya. Ya memang yang Oh jadi mukanya udah begitu? Iya begitu, terus lu bakar, terus itu kan mukanya gitu ya deh. Oh berarti dia emang Iya. Tapi emang kayak Muka ada istilah zaman dulu kan mukanya lu barbuk. Nah itu. Dia tuh. Jadi mukanya lu ngajakin gitu ada kan. Kalau terakhir tuh kagak ada ya, nyimeng mata merah udah nggak ada lagi ya. Udah biasa aja gitu kan. Guru Oh, SMP kita gimana? Oh, Hah? Dipanggilnya sampai guru SMP Cimeng, kita. Pak Cimeng. Nama aslinya ceritain dulu. Oh, siapa? Pak Gele. Nama aslinya Pak siapa? Gele. Sulaiman. Namanya Sulaiman, nama Nabi. Nama Dipanggil Nabi. Pak Gele. Gara-gara Matanya gini bener katanya. Dia jadi nggak nyimeng matanya gini. Iya, Namanya bener. Sulaiman, orang Pak Sulaiman. Dia posisi Bulu taat mata ibadah. diglendotin jin. Kayak gini. Pak Sulaiman di Pak Gele. Temen gue sampai nggak tahu nama aslinya dia. Iya. Iya, temen angkatan gue. Terus akhirnya manggilnya. Manggilnya temen gue dipanggil waktu itu jadi sama wali kelas gue ya, Parlin. Pasun, lo tahu Pasun kan? Dipanggil temen gue namanya Parlin, kamu udah bayar ini? Udah Pak, sama siapa bayar? Itu Pak Gele.
Kenal kata guru gua kenal. Terus sekarang ini kita mungkin beberapa pertanyaan terakhir lah ya. Ngelihat satu sama lain, maksud gua kayak Bang Iep sama Bang Ambon ngelihat dua sosok industri saat ini bagaimana, Bang? Gue merasa senang lah, kayak apa yang baratnya kayak gini sih, jadinya ya anak-anak yang nongkrong bareng sama gue sekarang posisinya ada di situ. Gue ngeliat sih kayak Wanda, ya Gofar sebelumnya kan, Wanda, Jojo, maksudnya kayak hasilnya tuh kayak gini, ibaratnya kayak misalnya IKJ, band-band IKJ jadi nih, sini nih, ibaratnya jadi kayak Bang Jojo munduran Bang. Kayak Suropati nih, jadi anak Suropati. Gue ngeliatnya kayak gitu, jadi kayak ngebawa nama si tongkrongannya jadi di level yang lebih baik lagi gitu. Oke. Walaupun gue kok dianalogiin, gue kayak analogi bukan analogi. Analogi gue kayak marbot narkoba ya. Datang duluan, akhirnya belakangan ya. Pulangnya belakangan ya. Marbot masjid kan datang duluan. Iya. Pulang terakhiran. Sama gitu. Kalau pas di Suropati sebenarnya kelihatan nggak sih? Maksud gue bakat-bakatnya nih, bro. Sebenarnya pada saat nongkrong itu semuanya sama, bercandanya kayak gitu aja semua gitu. Cuman ya gitu aja, jalannya tiba-tiba kayak Gofar duluan lah, siaran apa segala macam gitu. Terus ya udah Gofar ngajak Wanda gitu. Akhirnya semuanya ke bawah. Kalau menurut Bang Iep gimana, Bang? Gue menyenangkan aja gitu. Gue ada di part yang bagian sini gitu, melihat mereka berdua gitu. Gue melihat kayak waktu pas di Club 80s lagi jalan, Vincent Desta bikin MTV Bujang gitu. Oh iya. Suatu yang bukan yang, dia lebih ngetop nih gitu. Posisinya itu adik gue dan itu nih sahabat gue dari SMP gitu. Gue dari kelas 1 SMP bertemu gara-gara Sex Pistol. Terus yang dia ke tahap kesana yang hore nih gitu. Dan sampai sekarang acara sahurnya pun gue masih gue tontonin. Oh gitu. Iya, jadi ini tadi gue baru mau berangkat. Adik gue kan, adik gue yang paling bungsu itu kan dia program direkturnya Vindes kemarin. Oh iya. Gue ngebahas gitu, kita ngebahas siapa nih gitu episode yang paling keren gitu. Jadi memang pembahasan di rumah tuh selalu berkaitan sama seni sama karya. Lo bikin apa nih gitu. Dan gue menyenangkan buat gue ya. Gue bilang sama Om Jo itu, wah ini apa ya, being part of. Jadi gue punya kesempatan gue kenal kalian dan hore nih. Hore. Kalian lagi shining star gitu ya, Mbak. Ya kalau gue menurut gue ya. Menyenangkan gitu. Gue ya sampai gue kemarin 2 malam lalu Jumat ya gue pulang kantor, gue nonton kalian 3 episode sampai yang tiduran. Ketawanya Wancoy, wah sampai mana tuh tadi? Oh sini, tadi bahas apa sini? Oh gitu. Jadi pengen tahu apa yang kalian bahas gitu. Dan gue selalu ya meskipun tidak berusaha menggurui ya, tapi gue bilang, Om Jo, Wancoy bilangin kayaknya porsinya dia harus begini nih gitu. Orang film. Bukan penonton yang kasih pendapat. Wancoy kayaknya lebih harus stand out nih gitu. Jadi jangan malu-malu yang udah keluarin aja gitu. Iya, lu kenapa sih Bang sekarang? Tahu kayak ada ditutupin kayak gitu. ditahan gitu. Jaim jaim. banget. Wajar lah kalau anak industri begitu. Begitu. Anak industri buru, oi. Gue bilang bener kan Om Jo, gue bilang dari Wancoy. Iya bener, keluarin aja ya bener. Gitu, misalnya gue ada kepengen yang Gofar tuh yang dilempar bola gitu, tendang sikat gitu. Iya kayak biasanya aja Bang. Enggak, kalau itu kan emang temanya Ramadan ya. Jadi Enggak, tapi seperjalanan podcast selama bulan puasa, hal yang paling lucu menurut gue adalah ketika gue sama Wancoy di publik. Kalau lo tahu si Bocum, Bocum kan dengan visualnya dia. Oh, yang ini yang mau ikut kontes ya? Ya Allah, tuh gue paling Menado banget kan. Kontes apa sih kontes apa? Jadi si Bocum tuh kan visualnya kan orang Afrika. Orang Bangka gitu banget lah. dah, Bangka banget ya. Babel ya. Menado. Dia bilang Abang None itu kan Jakarta kan. Abang None Jakarta itu yang juara tuh dari Sumatera Barat. Kebanyakan. Padang. Berarti dia berasumsi putra atau putri daerah itu nggak harus dari orang asal situ. Oke. Nah dari situ dia memutuskan untuk ikut kontes Koko Cici.
Orang Udah gua bilang, Chinese. sorry cu, lo kan kereng nih. Anjing lo enggak dengar keren. Enggak wajar Anis tuh. 4B tuh, 4B. Ya, Cum, katanya. Itu ya hal yang menurut gue selama belum puasa tuh hal terlucu dalam hidup gue gitu maksudnya. Gua nonton tuh. Dan dia serius gitu anaknya dia bilang, enggak dari situ gue yakin kalau rasis itu ada. Ya kayaknya masih secara visual ya. Iya. Lo kereng gitu. 4B tuh kalau. 4B. Pensil. Wajah di situ nahan dia bilang, gimana ya jawabnya kata dia. Gue cuma ketawa doang ya Allah gue bilang. tapi itu sih gue apa ya senangnya gitu gue abis JBN ini mudah-mudahan abis bulan puasa ini JBN kita bisa jalan lagi Amin. dan gue menantikan sebenarnya gue debutnya Om Jo nih dan lo Wancoy istilahnya ya selain di Grind Boys juga gitu ya entah yang gue dengar sih berangkat ya Apa itu? teman kita satu ini Udah ada. Umroh. Ah. Oh berangkat dia. Alhamdulillah. Yes. Dan berangkatnya bukan cuma sekali nang. Really Bisa per year deh. Per year. Annual. Annually ya benar. Ya kan? Annual deh. Iya. Ya, dia annual deh bisa jadi. gue yang bikin backsoundnya dung 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 Gue ikut Iya, dong. Gue ikut. Lu mau Tapi Bang? emang dia Wanda cita-citanya memang mau pergi haji. Wih, Enggak nang umroh. Umroh. Umroh iya umroh pergi Umroh haji. haji Umroh. gue ke tackle nang. Iya. Iya, kenapa kita- Bang? Kenapa pengen umroh sekarang ini? Cita-cita dari Ya, dulu dia. oh, dari bilang. dulu? Dari dulu dia Sebenarnya pengen. gue cuma mau ngerasain ya tanah Allah nggak cuma Jakarta, Bener. Jawa, Bali gitu doang. Tanah Allah tuh sampai sono-sono. Iya, Gue pengen benar. juga ke sono. Apalagi menjadi orang yang sholat di sab pertama sedunia, buset siapa yang nggak seneng? Gue sholat langsung di depan bab. Ada yang nggak seneng? Ada yang nggak seneng? Israel. Bukan maksud gue. Bukan nang, maksudnya kita ngomongin Islam ya. Iya, Maksudnya, iya, oke. lu kan bakal seneng nang. Lu sub paling depan sedunia nang. Bener. Siapa yang gak seneng lu? Iya gak? Segala negara tuh di belakang kita. Kita ada di depan tuh. Wow, auto crying. Weh, Auto crying. Auto crying lah. Kalau kayak gitu auto crying. Pada Iya. saat itu gue ngerasain ya mau lah, Iya, mau iya, lah iya. kayak gitu. Iya. Walaupun emang gue bukan orang yang bener banget gitu ya, cuma minimal ilmu yang gue terapin dari bukan dari agama, dari kehidupan di dunia, minimal gue nggak pernah mau benci sama orang lain sih. Udah itu aja dulu. Asoy. Sama Demang. Benci. Gampang banget dipatahin. Tahu. Gue dia masih nawarin masih. Kalau dia udah nggak nawarin gue gak benci dah. Dia nawar. Nggak kemarin juga kan dia WhatsApp gue cuma nawarin, cuma bukan narkoba. Apaan? Pala kambing. Iya dong. Pajangan pala kambing. Jadi si Demang ini adalah dulu ibaratnya dia dokter kita Iya. Dia kurir kita kalau kita mau pakai apa-apa dia tuh yang Kudanya suka lah, kuda. Wancoy gede sama Demang gara-gara dulu waktu zaman dia make duit dia sisa terakhir dikasih duit temen dia di Demang ngilang. Kagak, enggak maksud gue bagian yang itu enggak boleh benci sama orang. Kalau demam, Iya. nggak benci. Gampang banget lu. Gampang. dikatain. Segitu Gampang doang gitu. banget. Ini mungkin jadi topik terakhir hari ini di episode kali ini, Cie. Ritual lebaran dari kalian kayak gimana sih? Yang baik kayak gimana Bang Jojo? Mungkin itu terakhir lah ya. Dari Kak Danang dulu, ritual lebaran. Siapa dulu? Kak Danang dulu, Bang Ambon. Iya kalau gue biasanya Dia tidur. Dulu malam diusir Enang ya. Ya kan? Gue menyikapi lebaran ini ya nginep di rumah temen. tapi emang gue lebaran pagi doang di rumah. Sisanya siang ya maksudnya gue nyari anak-anak. Oh, Gitu. inilah minal aizin wal faizin lah ya. Nongkrong aja bukan enggak gitu. Lu juga udah dibagusin masih mau terus ini image-nya. Gue bersilaturahmi aja sama temen. Kalau how about you? About me, oke. Kalau gue tetap pertama adalah keluarga inti. Nggak sholat. Ilmu marketing. Nggak sholat. Wow, nah. Lihat nah. Nggak hati-hati, jatuhnya orang nggak hati-hati kalau ngomong kayak gitu. Sholatnya tahun ke-7 enggak gue kayaknya. Hah? Beloman.
Tahun ke-7 udah nggak sholat gue. Terakhir 7 tahun kemarin kayak sholat Id. Oh, udah 7 tahun gak sholat Id. Yang kali ini Harus. wajib. Takbir berapa kali sholat Id? Ya ilah. Dites. Mau tes dulu. Tes. Rokat 1 7 2 5. Bacaannya. Kalau masuk tuh. Sembari ngingetin ya, mungkin ini tayangnya sebelum lebaran atau sesudah ya? Sudah lebaran sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gua lupa gue. Dia pernah otak angel. Tapi dijalanin. Tapi nggak dijalanin. Enggak dia. Iya. Otak encer. Gitu. Kalau gue lebih ke ilmu marketing sih. Yang pertama gue pasti ke keluarga terdekat. Iya. Udah gitu hari kedua udah keluarga yang jauh, berikut teman-teman. Selebihnya udah. Marketing apanya? Iya. Kan nih gue. Tes. Ini partnya nih. Ilmu marketing. Ilmu marketing gue dapetin waktu gue kerja di properti zaman dulu. Manajer gue tuh selalu ngomong. Marketing itu punya 4 lingkaran. Asik. Lingkaran paling dalam adalah keluarga. Jadi ketika lo kerja di properti, lo tawarin dulu keluarga terdekat lo. Oke. Satu. Iya. Kalau dia yatim piatu, Bener. Maksudnya? dia anaknya yatim piatu. Enggak, kita kan pakai jurus pantes gak pantes aja. Apa dia pantes gua tawarin apartemen apa enggak gitu aja. Ya kita anggap semua pantas. Oke. Ya, keluarga terdekat. Nah. Lingkaran keduanya ya adalah Kalau tinggalnya jauh, kan nggak bisa dibilang keluarga dekat. Jadi dia kalak-kalin terus. iya makanya itu di lingkaran kedua Oke. Itu yang jauh berarti. Oh. Keluarga- Dia anak rantau. Iya, keluarga jauh berikut friend. Oh. Setelah itu Tiga. ketiga temennya keluarga, temennya friend. Oke. Temennya keluarga, temennya friend. Nah. Yang keempat, udah buku kuning. Apaan? Yellow Pages. Yellow Pages. Yellow Pages. Zaman sekarang. Itu jangan dulu ya, kalau gue masih jadi marketing gitu. Berarti broadcast kalau sekarang. Jatuhnya. Begitupun gue menyikapi lebaran kayak begitu, persis. Keluarga dekat Keluarga dulu. dekat, keluarga inti, udah gitu. Pacar. Keluarga yang Mantan. Pacar. Mantan tes Kagak. ada dikit. Ih, enggak Agak. dikunjung keluarga pacar. Menjawab tuh kayaknya. Ya pokoknya kan kita silaturahmi sama siapa aja ya. Benar. Jadi jangan gimana gitu. Jangan gimana gitu apaan, gue juga nggak ngerti. Iya sih. Ya begitulah pokoknya gue menyikapi lebaran pasti dengan bersenang-senang. Kita udah ngelewatin semua Fase. semua apa ya Ramadan namanya? Puasa. Perjalanan. Jangan puasa apa segala macam kan. Ya udah. Udah susah tuh puasa. Iya susah tuh kayaknya Kayaknya puasa. susah tuh nginget puasa doang. Ramadan apaan? Puasa. Kan lagi gini nah. Oke. Iya. Lagi ngantuk ya, udah malam. Udah malam ngantuk. Jadi ya udah. Jadi kalau gue menyikapi lebaran adalah dengan silaturahmi ke keluarga, ke teman, ke saudara dan ya ke orang lain boleh lah. Segala macam. Boleh. Besok juga gue kebetulan emang lebaran ketiga gue cus ke Yogyakarta. Katanya mau ke Semarang. Pengen ketemu Katon. Ada Katon dari Jakarta. Kan lagu Jogja. Oh, Iya, Club Project. Kalau Bang Yep gimana, Bang? Gue tradisi Kelapa Gading ya Putih Melati ya. Iya. Putih Melati Kelapa Gading itu selalu karena jalannya itu tertutup sama Masjid Ad-Dawah. Ya. Ketutupan masjid. Jadi pada saat itu jalurnya masjid kita sholat Id dan jalur pulang. Jadi kalau misalnya tradisi itu adalah sholat Id, tapi sholat Id akan berkumpul sepanjang jalan warga Putih Melati untuk berminta aidin sama warga yang melintas di Putih Melati. Oh, begitu. Ya, habis itu kita salaman warga. Halal bihalal ya. Iya, Halal halal. bihalal. Udah, nih siapa lagi nih? Nggak ada. Kita samperin orang-orang yang sakit biasanya, ibu-ibu. Maksudnya ibu atau bapak tetangga kita yang
tidak bisa ikut sholat atau yang tidak bisa, ya maksudnya biasanya kita datengin ibu sini sakit nih, kita datengin, kita minal aidin, habis itu baru masuklah ke rumah masing-masing untuk sungkem-sungkeman. Oh iya, ada sungkem ya bang? Iya, ya keluarga gua bokap kan Nasrani ya, tapi sungkeman yang beneran kayak sungkem enggak lah. Oh. Tapi ada Gua juga enggak, gua juga cium Oh, lu enggak, Bang, ya? Enggak, gua. cium tangan, cium pipi, Gue enggak juga. ada setitik Air Kayak nyium kaki gitu ya maksudnya. Enggak, jangan Enggak sampai. sungkem lu di sini. Di sini di Oh, gua enggak. di Digedein. dengkul. Sungkem dong. Berarti. biasa tradisi itulah. Tapi biasanya yang paling penting ya kalau misalnya gua lu udah jalanin 30 hari ini ibadah segala macamnya, terus ada tantangan lagi nih biasanya. Kita anak-anak putih melati ya, gua Syawal nggak lu? Syawal. Ayo, yuk. Syawal apa sih bang? Puasa Oh, puasa Syawal, puasa Syawal. Syawal itu kan biasanya janjian tuh begadangnya untuk sahur. Oh iya. Bareng terus puasa. Nah, itu biasanya kita zaman dulu ya, masih muda itu begadang sampai sahur, tidur, bangun zuhur. Iya. Bangun zuhur, Iya. zuhur, asar, Syawal nggak lu? Masih. Oke. Dapat 6. Nah, itu ada kebanggaan sendiri gitu. Oh, iya. Syawal nih. Padahal ya itu di antara teman-teman kita kayak kan nggak boleh ya memamerkan apa ibadah atau ria jatuhnya. ria gitu. Tapi kalau kita sih biasa gitu. Wah, lu emang nggak kuat. Wah. Turun banget ke sholatnya. Masjid lu cuma 10 langkah dari sini lu nggak sholat. Ya antar teman aja ya. Gat pasti tahu lah. Iya. Itu nggak boleh ria, tapi kita sangat ria banget di antara teman-teman kita di Betul Melati itu. Kalau dia Gue seringnya di tempat mertua gue ya. oke. Karena kalau di rumah bokap masih pada tidur semuanya. Rumah gue ketutup mulu kalau lebaran kan. Iya. Jadi gue seringan gue di tempat mertua. Karena kalau di mertua gue kan di daerah Ciganjur tuh, Jagakarsa. Itu enak banget suasananya, tuh anak kecil masih Betawi ya, masih Betawi iya, banget. mampir-mampir ke rumah orang, kita nyiapin duit-duit buat ngasih-ngasih bocah kayak gitu, tradisi-tradisi kayak gitu. Ya yang dulu kita tinggal kecil di daerah Menteng Atas, sekarang udah nggak ada, udah jarang kayak gitu. Ya di sana di daerah Jagakarsa masih kental tuh tradisi petasan kayak gitu. masih ada Om? Petasan di situ. Masih. Bukan di malam takbirnya tapi di hari lebaran. Dari lebaran nih ya anak kecil main petasan. Masih ada tuh ya. Iya. Heeh. Mukul beduk udah nggak ada lagi ya. Mukul Gua beduk. puasa terakhir zaman dulu kan bukanya dikit, paling mukul beduk kan bawaannya ya. Iya Zaman dulu ya. benar. Masih sih kalau di daerah Jagakarsa Keliling-keliling gitu, dulu, Depok keliling. masih coy. Ada sih. Keliling pakai truk. Oh iya. Ada, Sekarang iya, udah nggak iya. boleh ya. Katro. lagi. Masih boleh kayaknya udah pada nggak katro. Iyalah ke kita ya maksudnya ya nggak ya mungkin diselingin sama tawuran Nah, sih. itu menghindari Iya, tawuran. itunya Soalnya kalau dulu sih. mah enggak Dulu mah tawuran. nggak ada kan? Nggak ada Nggak tawuran. Nah, Emang sekarang kita karena happy aja kan. karena sekarang nyarinya gitu buatnya tawuran makanya dilarang. Gitu. Boleh Kalau nggak ada truk-truk yang tawaran- kayak gede truk-truk yang buat ngangkut sapi kan? Iya. Pinggir-pinggir sih orang begitu ya kan? Iya. Dalam truknya, wo elah. Oh, nyauk. Habis tuh. Nyauk. Iya. Didayakin habis di dalam. Tapi mukul beduk gimana sih bang? Ada ininya nggak sih maksud gua itu apa emang sejarah di Indonesia aja atau di luar negeri juga kayak gitu? doang. Nggak ada di luar negeri, nggak ada kayak gitu. Mukul beduk nggak ada. Nggak ada. Indonesia Tradisi sini. Indonesia tok ya. Secara sound nih. Secara sound. Kenapa beduknya itu duk 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 Iya. duk 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 duk. Iya maksud gua. Siapa yang nyiptain? Deng 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 dah deng 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 deng. Mungkin ATM Mahmud. Bukan ATM Mahmud. Enggak maksudnya Di dinding dong. Beat kayak gitu-gitu. Iya, beat itu memang di Islamic. Gua soalnya pernah di satu momen di hidup gua gitu malam takbiran, gua set tom-tom gua, floor tom gitu. Gua memang disunahkan kan di malam takbiran tuh untuk sekali kita bertakbir. Iya. Ya, gue mencoba gitu yang pakai sound, rekam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai drum? Drum gue rekam gitu ya di studio karena gue malas di masjid gue kan kuping gue kan diperbudak sama kuping ya. Jadi pada saat gue ganggu, pada saat gue nggak bisa gue benerin, gue mendingan cabut gitu. Oh. Nah itu gue pernah gitu. Nah gue mau tanya Om Jo, karena beatnya itu memang begitu ya? Nggak tahu tuh mungkin siapa yang ini Vanden Bos kali itu. Siapa itu Si Adam kali ya, Adam ya. Enggak, apa di tanah Mekah atau Salon Seven. Iya. Om Jo Ada di Lot Seven bener. pernah di takbiran di negara lain atau daerah lain gitu?
Nggak Kalau gue ada. pernah di kota lain, Beduk tuh kalau nggak salah tradisi Cina kan? Cina tuh kalau yang di kuil-kuil gitu. Ya, kayak kalau gitu nggak salah. kan. Tapi Iya. kan memang Indonesia kan budayanya kan Iya. Serapan, iya. Tapi nggak ada di Asimilasi, negara- Cuma yang ditanya ya maksudnya beatnya yang ditanya. ya beatnya apakah sama semuanya? Duk, duk, Enggak duk, sih, duk, maksudnya duk, duk, gue duk, jawab duk. enggak, gue pernah nemuin yang ada yang diketok lehernya, duk tak tak duk duk tak gitu. Ada juga yang diketok lehernya. Iya. Separuh nak. Iya kayak intro dewa ya, kayak intro dewa. Ada juga di Ya komen. mungkin, tapi kalau nggak mungkin juga negara-negara Dubai yang kayak yang pakai baju putih, Iya. bongkar mobil ayo, bilang saja ayo, jatuh cinta ayo. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Siap. Bang Abang. Ya, Thank you ya. sudah hadir Terima malam kasih. hari ini Sama-sama. dan buat lo semua jangan lupa klik like, comment, subscribe dan Dadah, terima kasih.